Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini, saya akan membahaskan sebuah permintaan dari kolom komentar, iaitu apa ceritanya? Kamu diamkan dia, dia juga diamkan kamu? Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyelami hati terdalam seseorang yang sangat kamu cintai di masa-masa yang sunyi ini. Ya teman-teman, di masa sunyi ini di mana kalian saling diam-diaman. Apa ceritanya dengan kalian ini ya? Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Nah teman-teman, seperti biasa, general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita cuba tarik energi seseorang ini dahulu ya. Siapakah seseorang yang sedang kamu diamkan, tetapi pada waktu yang sama, orang ini juga turut diam? Nah, kita cuba lihatkan ya. Energi siapakah yang akan ketarik detik ini? Siapakah orang ini? Dan bagaimanakah energi si dia? Seseorang yang juga turut diam ketika kamu mendiamkan dirinya. Siapakah dia? Seseorang yang juga diam ketika kamu mendiamkan dirinya. Di sini ada Nine of Cups. Teman-teman, orang ini malas gerak, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat dengan jelas seseorang yang sangat puas dengan emosinya sendiri. Orang ini sebenarnya baik-baik sahaja ya. Mungkin ketika kamu mendiamkan dia, dia seperti tidak terganggu akan perkara ini. Saya merasakan orang ini malas gerak, orangnya pasif, tetapi dia sangat nyaman dengan dirinya sendiri ya. Orang yang sangat berpuas hati dengan dirinya ketika ini. Saya juga merasakan orang ini senang sendiri ya. Dia mungkin ada kalanya menghabiskan waktunya dengan rakan-rakan, tetapi orang ini senang sendiri. Nah, dalam diam, apa yang dia lakukan, dia sangat mengamati kamu. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah akan kamu tangkap ya, kerana keadaan pasifnya. Seolah-olah dingin ya, seolah-olah tidak ada reaksi, tetapi orang ini sebenarnya akan mengamati kamu secara diam. Orangnya bijak teman-teman. Ketika kamu mendiamkan dia, kelihatan seperti dia juga diamkan kamu, tetapi perbedaannya banyak yang berlaku di minda dan emosinya ketika dia juga turut mendiamkan kamu. Nah, orang ini memang tidak banyak pergerakan ya. Saya juga merasakan hubungan kalian ini tidak banyak perubahan. Mungkin sudah saling mendiamkan satu sama lain agak lama ya. Kita akan lihat lagi. Tetapi apapun yang terjadi ya, orang ini sangat puas dari segi emosinya terhadap kamu. Dia cukup bahagia ketika membayangkan kamu mungkin akan senyum-senyum sendiri. Dia sedar permainan yang kamu mainkan sedang cuba mendiamkan dia. Nah, dia senyum-senyum sendiri duduk di atas kerusinya. Seperti itu ya. Tadi saya ada sebutkan teman-teman ya, dia seorang yang bijaksana. Beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau usia orang ini jauh lebih tua dari kamu ya. Dia seorang yang banyak menggunakan logika dan mindanya. Apa pun yang kamu lakukan ya, dia seperti tahu gerak-geri kamu. This person is ahead of the game. Dia lebih arif akan apa yang kamu lakukan. Nah, orang ini banyak berfikir, seorang yang suka merenungkan sesuatu dan banyak memikir. Pemikir orangnya ya, dan dia dapat seperti solve a problem, menyelesaikan masalah itu dengan baik. Orang ini sering mendiamkan diri teman-teman ya, mungkin tidak banyak berbicara, tetapi banyak yang berlaku dari segi emosi dan minda si dia. Nah, dia mungkin mendiamkan kamu. Mungkin juga ya ketika kamu mendiamkan dia, dia diam sahaja. Tetapi itu tidak berarti dia tidak memikirkan kamu, ya begitu. Di sini ada Six of Wands. Orang ini ramai pengikutnya. Dia sering dijadikan panutan oleh orang lain, seseorang yang memang inginkan keberhasilan ya, seseorang yang ingin berjaya. Di mana dia sekarang teman-teman ya,
dia tidak akan berpuas hati di posisi ini saja. Dia seseorang yang ingin berjaya, tetapi sebenarnya pada waktu yang sama, dia juga sangat memerlukan dukungan kamu. Nah, orang ini saya tangkap daripada energinya ya. Ketika kamu mendiamkan dia, dia tidak mahu ribut-ribut dengan kamu. Maka apa yang dia lakukan bermain aman, turut mendiamkan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia sering membawa kamu ke mana sahaja, memikirkan kamu mengenang masa-masa kalian. Saya juga menangkap seperti orang ini sebahagian daripada si dia ini sudah menganggap kamu sebagai sebahagian daripada jiwanya. Nah, di sini jelas terlihat dengan begitu ketara beberapa di antara ataupun sebahagian daripada kamu sudah lama mengenali orang ini. Dan saya merasakan walaupun ke mana dia pergi, pasti ada kamu di dalam dirinya. Seseorang yang mungkin sudah menganggap kamu sebagai soulmate-nya, orang yang sangat dia cintai. Di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu ketiga ini ada ketulusan cinta dari hatinya untuk kamu. Tetapi ketika kamu mendiamkan dia, dia juga turut mendiamkan diri. Di sini teman-teman, orang ini sering memikirkan kamu. Lebih lama kamu mendiamkan dia, lebih banyak yang berlaku di minda dan fikirannya. Dia sering memikirkan kamu dan seperti doing a self-study. Seperti mengenang kembali apakah ada sesuatu yang berlaku di antara kalian yang membuatkan kamu terus-terusan mendiamkan dia. Nah, di sini dia sedar. Ada sesuatu yang mungkin tidak dia lakukan dengan baik. Dia mulai memikir, apakah kesilapan dia, apa yang tidak dia lakukan, apakah dia tidak mendengarkan kamu, apakah dia mendengar omongan orang lain, sehingga kalian terjadi seperti ini. Orangnya seorang yang cukup baik hati, seorang yang cukup penyayang, tetapi agak misterius. Nah, khususnya teman-temannya ketika beremosi, dia akan cenderung seperti tertutup, tidak menceritakan segala sesuatu kepada kamu dan menjadi semakin misterius, apatah lagi ketika dia galau. Nah, ketika dia tidak dapat mengendali emosinya, kerana kamu mungkin terus-terusan memblokir, mendiamkan dia, dia menjadi seperti susah hati, galau sendiri, banyak di pikirannya. Sebenarnya orang ini ingin didengarkan, orang ini inginkan perhatian kamu. Tetapi kerana dia terlalu ego, dan dia juga seseorang yang tidak suka ribut-ribut dengan kamu, maka ketika kamu mendiamkan dia, dia diamkan saja. Orang ini cenderung mendengarkan kamu. Maka dia tidak akan bergerak ke arah kamu, tetapi cenderung mendengarkan kamu. Contohnya, jikalau kamu mulai duluan berkomunikasi, dia akan standby, tetap ada untuk kamu. Orangnya penyayang, sangat memahami emosi kamu. Mungkin dia lebih memahami emosi kamu ketimbang diri kamu sendiri. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman Siapakah orang ini? Orang yang sangat menginginkan kesempatan di dalam hubungan ini. Saya merasakan jauh di dalam hatinya, orang ini ingin meminta maaf dengan kamu. Tetapi mungkin ada kondisi yang terlalu ego ataupun dia merasakan agak sukar untuk membuka mulutnya, maka dia tidak berkomunikasi dengan kamu Dia seseorang yang seperti ingin melihatkan kesempatan yang ada di antara kalian. Apakah akan ada kesempatan untuk kalian bersatu kembali? Dia sering memikirkan cara, tetapi seperti mengatur langkah mengatur strategi dan tidak mahu terburu-buru. Tetapi ke depannya nanti, kepastian itu ada teman-teman Kalian akan berkomunikasi kembali dan dia mungkin akan datang meminta maaf dengan kamu. Ada indikasi itu teman-teman Orangnya cukup baik, orangnya lemah lembut Kamu sangat menyayangi orang ini. Kerana tutur bicaranya yang lembut, gerak-gerinya yang lembut cukup menawan hati. Orangnya sopan teman-teman. Orangnya berbudi bahasa, orangnya sopan. Orangnya menjaga perkataannya ketika berbicara dengan kamu. Dan orang ini sangat pendengar yang baik akan mendengarkan kamu dengan hatinya. Seorang empath, seorang penyayang. Saya tidak tahu pada waktu yang sama seperti tertangkap energi, ada pengorbanan sebenarnya dari dia untuk kamu dalam hubungan ini. Baiklah teman-teman, kita lihatkan lagi dengan lebih lanjut Mengapakah dia juga diam ketika kamu mendiamkannya? Nah, ini pasti soalan yang ingin kamu ketahui Mengapakah dia juga turut diam ketika kamu mendiamkannya? Apakah lagi alasan utamanya untuk turut diam ketika kamu mendiamkannya? Three of Pentacles. Nah, teman-teman, sebab pertama
dia sibuk bekerja teman-teman ya. Mungkin kamu memikirkannya sesuatu yang berkaitan dengan emosi, tetapi saya menangkap kerana ada kepercayaan yang baik di antara kalian. Dia seperti sangat memfokuskan ke arah pekerjaan ya, memperbaiki dirinya, dan dia sedar teman-teman ya, ada banyak yang perlu dia perbaiki dengan kamu. Nah, sebelum dia memperbaiki dirinya ataupun mengukuhkan lagi kepercayaan di antara kalian, dia tidak akan sebarangan mencari kamu. Orang ini seorang yang seperti mencari ya, mendapatkan saranan daripada orang sekelilingnya, mungkin juga ya daripada orang-orang tua, orang yang lebih beribadah ya, supaya memberikan pandangan, saranan yang baik untuk mengendalikan isu ini dengan kamu. Begini teman-teman, dia seorang yang merasakan ya, mungkin ada kepercayaan yang hilang di antara kalian. Maka dia perlu mencari solusi untuk mendapatkan semula kepercayaan itu. Nah, sehinggalah kepercayaan itu diperolehi, baru dia akan bergerak ke arah kamu. Tetapi tanpa kamu sadari, orang ini bukan saja sudah menganggap kamu sebahagian daripada hidupnya, tetapi dia juga merasakan kepentingan kamu itu ya di hidupnya. Kamu ini memainkan peranan yang cukup penting, baik dari segi pekerjaan dan kehidupan peribadinya. Dia tidak pernah akan mengeluarkan kamu ya daripada lingkungan pertemanannya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga kalian ini hilang kepercayaan. Dia merasakan dia perlu mendapatkan kepercayaan itu, mengukuhkan kembali ya jembatan yang sudah roboh itu di antara kamu dan dia, sebelum dia maju kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini ya teman-teman, pelbagai cara yang dia cuba. Mungkin mendapatkan ide-ide ya, saranan daripada orang pintar, orang-orang tua, orang-orang yang beribadah, mendapatkan saranan yang terbaik ya, cadangan yang terbaik, apa yang harus dilakukan, bagaimanakah dia dapat mengembalikan kepercayaan, bagaimanakah dia dapat mengukuhkan kembali jembatan ini di antara kamu dan dia. Nah, mungkin di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu ini mungkin rakan sekerja, business partner kamu, orang atasan kamu. Maka dia lebih memfokuskan ke arah pekerjaan untuk memenangkan kamu kembali. Nah, dengan melakukan tugas dengan baik, menjalankan pekerjaan dengan baik, ini dengan lebih mudah dapat memenangkan kamu kembali dengan cara diam-diam. Action speak louder than words. Tidak perlu banyak berkata-kata, lakukan sahaja melalui aksi. Nah, ini sesuatu yang sedang cuba dia lakukan untuk memenangi semula hati kamu tanpa banyak ngomongnya. Maka ketika kamu mendiamkan dia, dia turut mendiamkan kamu. Kerana menurut dia, lebih baik beraksi daripada banyak ngomongnya. Jelas teman-teman ya? Di sini saya juga seperti merasakan orang ini ya, cuba mendapatkan kepercayaan diri teman-teman. Keyakinan diri yang mungkin hilang ya, sebelum dia maju ke arah kamu. Mungkin ada sesuatu yang perlu dia usahakan ya, bagi mengembalikan kepercayaan, keyakinan kamu terhadap dirinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia ini ya, mungkin ke masjid ya, mungkin ke gereja seperti itu ya, mengikuti agama masing-masing, banyak beribadah akhir-akhir ini. Ketika kamu mendiamkan dia, dia banyak beribadah, mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dengan harapan dapat menyelesaikan isu ini dengan kamu. Nah, mungkin banyak ke gereja ya, meminta petunjuk, meminta diberikan guidance ya, bantuan bagi menyelesaikan isu di antara kalian ini. Nah, itu yang sedang dia lakukan. Baik, kita lihatkan pula teman-temannya dari pihak kamu. Ketika kamu mendiamkan dia, dia juga turut diam. Dan mengapakah alasan utama kamu mendiamkan dia? Apakah alasan kamu melakukan ini? Apakah alasan kamu yang terus-terusan mendiamkan dia? Nine of Wands. Wow. Di sini jelas terlihat teman-teman ya. Kamu terus-terusan mendiamkan dia kerana kamu masih bertahan ya akan koneksi ini. Kamu sebenarnya sangat menyayangi orang ini ya, tidak dapat dinafikan. Kamu masih cuba bertahan walaupun mungkin ya sudah ada yang diam-diaman berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Tetapi dari segi perasaan kamu merasakan ada sesuatu yang cukup berbaloi ya untuk dipertahankan. Lelaki ataupun wanita ini pantas dicintai. Perasaan kamu ya tidak kiralah betapa lelah kamu sekalipun, kamu masih lagi ingin maju ke depan.
kamu masih ingin bertahan dengan koneksi ini. Mungkin kamu marah, mungkin kamu frustasi, tetapi kamu masih belum move on dari koneksi ini. Maka apa yang terjadi adalah ketika kamu gagal move on, kamu masih cuba bertahan, the best thing you can do, perkara terbaik yang dapat kamu lakukan hanyalah dengan mendiamkan dia. Tidak ada kata putus. Tidak ada kata putus dari pihak kamu untuk memutuskan dia. Nah, kerana di sini kamu masih lagi bertahan. Kalian di sini jelas terlihat tidak berkomunikasi. Jelas terlihat. Masing-masing membatasi diri, masing-masing diam-diaman, tetapi kamu bertahan walaupun kini, teman-teman, kamu dalam koneksi yang sudah cukup lelah. Kesedihan, kesepian, hilang tenaga, hilang semangat, tetapi masih ingin bertahan. Mengapakah kamu mendiamkan dia? Kerana di sini, teman-teman, ada isu yang belum selesai di antara kalian. Maka kamu bertahan di sini, dan cara kamu bertahan adalah dengan mendiamkan dia. Kerana detik ini terlihat kamu tidak tahu caranya untuk mendekatkan diri kamu dengan dia, memutuskan dengan dia juga kamu tidak mampu. Maka apa yang dapat kamu lakukan hanyalah berterusan mendiamkan dia. Dengan cara ini kamu berharap akan ada tindak balas. Akan ada tindak balas daripada si dia. Detik ini, teman-teman, saya boleh pastikan tidak ada tindak balas, kerana orang ini malas gerak. Tetapi saya boleh pastikan hubungan ataupun persahabatan di antara kamu dengan orang ini akan kekal berpanjangan. Ini saya boleh pastikan kerana di pihak dia ada Three of Pentacles. Nah, apatah lagi, Pentacles ini diletakkan di sebuah gereja ataupun sesuatu simbol keagamaan. It depends on your religion, apapun agama kamu itu tidak mengapa. Apa yang ingin saya terapkan, ini diletakkan kepada simbol keagamaan. Orang ini sangat mementingkan kamu, sangat mementingkan persahabatan kalian. Maka orang ini akan menua bersama kamu, akan tetap mengenang kamu, menghargai persahabatan kalian, walaupun kalian di sini diam-diaman, tidak mahu berkomunikasi. Ini akan berjalan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kamu bertahan. Di sini dia juga tidak melepaskan. Kamu faham apa yang ingin saya jelaskan di sini? Kartu di tengah menunjukkan apa? Kemenangan. Sesuatu yang akan menjadi panutan bagi orang lain. Persahabatan kalian ini begitu mulia. Apa yang dirasakan untuk satu sama lain ini begitu indah, sehingga masing-masing bertahan. Nah, ini secara dasarnya, teman-teman, maka saya menerangkan sedikit panjang agar kamu faham di sini, Bottom of the deck, di sini ada Five of Swords. Nah, jelas terlihat, walaupun ada kata-kata, kalimat terakhir itu mungkin menyakitkan sehingga wujudnya salah faham, Kalimat terakhir itu mungkin menyakitkan kamu, mungkin menyakitkan dia. Ini mungkin hanya salah faham, sehingga terjadinya persengketaan ini. Tetapi teman-teman, dengan kehadiran Five of Swords ini, seseorang yang masih lagi belum mahu menyerah. Nah, ini kedua-duanya, kedua-dua kalian belum mahu menyerah dalam hubungan ini. Sebenarnya jauh di dalam hati, walaupun kalian ini diam-diaman cuekin satu sama lain, tetapi dalam hati masing-masing sakit sebenarnya. Masing-masing gengsi, masing-masing ego. Masing-masing tidak mahu mengalah. Ini yang sedang terjadi. Ada kesedihan, ketika kamu merasakan dia menghindar, dia juga merasakan kesedihan ketika kamu cuekin dia, tidak mahu berkomunikasi. Nah, dengan kehadiran Five of Swords ini, hubungan yang belum berakhir. Kalian ini masih lagi belum mahu mengaku kalah, tidak akan mengalah dengan satu sama lainnya, dan tidak akan berserah akan kondisi yang seperti ini. Saya menangkap energi seperti masing-masing teman-teman akan fight for this relationship. Maksudnya begini, kalian ini akan memperjuangkan persahabatan, koneksi di antara kalian. Sehinggalah kalian sama-sama tua nanti. Ini seperti hubungan yang jangka panjang, hubungan yang cukup tahan lasak, teman-teman, hubungan yang akan bertahan bertahun-tahun lamanya. Baiklah teman-teman, kita cuba lihatkan lagi seperti apakah perasaan terdalamnya ketika kamu mendiamkan dia. Nah, di sini walaupun kelihatan dia malas gerak, seperti baik-baik sahaja,
Kita cuba gali sedikit dalam. Seperti apakah perasaan dia detik ini ketika kamu mendiamkan dirinya? Walaupun dia turut diam ya. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ketika kamu mendiamkan dia? Spontaneous. Orang ini santai-santai saja kerana dia sudah tahu cara kamu. Orang ini sangat memahami ya apa yang kamu cuba lakukan. Dia dapat membaca kamu. Nah, bagaimanakah dia dapat membaca kamu, teman-teman? Jangan lupa ya, sepanjang persahabatan kalian ini, dia orang yang mendengarkan kamu. Bukan saja mendengar dengan telinganya, dia seseorang yang mendengarkan kamu dengan hatinya. Orang ini dapat membaca kamu dengan baik. Dia memahami emosi kamu. Dia memahami frustasi kamu. Dia memahami segala sesuatu di kepala kamu tanpa perlu kamu utarakannya. This person can read you like a book. Dia dapat membaca kamu seperti sebuah buku yang terbuka. Nah, maka di sini dia agak spontan dengan apa pun yang kamu lakukan. Nah, itu tidak berarti dia tidak ada feeling, dia tidak ada rasa. Dia cuma bergerak, dia seperti secara spontan menjalankannya, meneruskan hidupnya, walaupun kamu mendiamkan dia. Nah, seperti itu. Di sini ada breakthrough. Kamu tahu, teman-teman, ketika sepanjang kamu mendiamkan dia ya, walaupun dia agak spontan ya, tetapi ada sesuatu yang breakthrough di sini. Ada kemajuan di sini. Sesuatu yang dijelaskan. Dia mulai memahami ya, mengapa kamu begini? Mengapa kamu bertindak untuk mendiamkan? Dia seolah-olah mulai mempelajari kamu. Nah, kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Di sini ada awareness, wujud kesedaran akan sesuatu yang terjadi di hubungan kalian sehingga kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun mendiamkan dia. Dia mulai memahami ya, mengapa kamu begini. Dan dia juga menyadari pada waktu yang sama, kamu tidak berganjak ke mana-mana. Nah, di sini mungkin kamu marah. Di sini mungkin kamu frustasi. Dapat dirasakan oleh dia. Kerana dia ini seorang empath. Tetapi kesedaran ini mewujudkan sesuatu yang baik. Dia mulai seperti memberikan kamu ya, alasan untuk kamu bertindak seperti ini. Dalam arti kata lain ya, dia seperti memaafkan kamu. Dia tidak marah akan apa yang kamu lakukan. Dia mulai memahami mengapa kamu cuekin, menghindar, membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi. Dia mulai memahami itu ya. Di sini ada momentum. Nah, di sini teman-teman, ketika kalian ini diam-diaman, ketika wujudnya kesedaran ini ya, apa yang terjadi ya, energi si dia ini semakin hari semakin kuat ke arah kamu. Semakin memikirkan kamu, semakin memikirkan koneksi kalian. Banyak perkara yang sebelum ini ya tidak disedarkan ya, dia mulai sedari. Tanpa ada kata-kata dari kamu. Kerana kalian ini sedang diam-diaman. Nah, ketika ruang seperti ini diberikan teman-teman ya, banyak yang berlaku di minda dan di hati si dia. Dia mulai mendapatkan perasaan yang cukup kuat ya tentang kamu. Seiring berjalannya waktu, mulai mendapat perasaan yang begitu kuat dan mulai memahami apa yang kamu lakukan di sini. Saya tidak menangkap yang dia ini marah kepada kamu. Tetapi dia mulai memikir ya akan sesuatu yang dia lakukan kepada kamu yang tidak tepat sehingga mendorong kamu mendiamkan dia. Nah, di sini teman-teman sepertinya ada keputusan yang dia ambil yang seperti sudah tersalah langkah. Keputusan yang tidak tepat. Dia mulai memikir apa yang dia lakukan sebelum ini sehingga kamu menjadi seperti ini. Dia mulai memahami koneksi kalian. Dan kedepannya nanti teman-temannya berlandaskan diam-diaman seperti ini, dia mulai menyadari ya, seperti ingin diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan kalian. Kerana jangan lupa teman-teman, orang ini akan menua bersama dengan kamu. Dia sangat menghargai ya, persahabatan, energi di antara kalian, kasih sayang yang tercipta di antara kalian ya. Dia sangat memahami kamu. Dan dia sangat menghargai itu. Nah, jikalau ini diam-diaman berterusan seperti ini, kedepannya dia bukan saja wujud kesedarannya, mulai memahami kamu. Dan seperti ada keinginannya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ya, untuk mendapatkan kesempatan kedua, memperbaiki kehubungan ini dengan kamu. Tetapi seperti kamu, dia juga tidak tahu caranya. Maka main aman. Kamu diamkan dia, dia diamkan kamu. Tetapi berlandaskan barisan pertama kartu-kartu ini teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang cukup kesepian. Dia sedih sebenarnya.
Cuma dia seperti menampilkan sisi spontannya kepada kamu. Spontaneous, ya, seperti santai sahaja. Tetapi kamu tidak tahu apa yang berlaku di dalam hatinya. Dia merasakan dia hilang dukungan dari kamu di sini. Dia ingin menggapai kamu kembali, tetapi di sini kamu membatasi diri. Kartu-kartu ini bercerita sebenarnya, teman-teman, ya. Dia harus menggunakan logikanya untuk datang kepada kamu. Nah, dia galau sendiri. Dia merasakan dia cukup hilang dukungan daripada kamu di sini. Dan ada keinginan berlandaskan kesepian ini untuk datang mencari kamu. Menawarkan kembali persahabatan ini, menawarkan kembali rasa sayang ini. Tetapi di sini kamu membatasi diri. Wow, ini kad yang kamu tengok perkataannya, teman-teman. F-E-E-L. Jangan disangkakan, ya, ketika seseorang itu santai, spontan, kamu diamkan dia, dia diamkan kamu, yang dia tidak ada rasanya. Ini sudah saya sebut dari tadi, ya, dan kad ini terbuka. Nah, apa arti feel ini, teman-teman? Feeling. Ada rasanya. Berwarna pink, berwarna merah seperti ini, ya, menunjukkan jiwanya yang penuh dengan kesepian. Ada perasaan penasaran, ada perasaan frustasi seperti kamu, sedikit kemarahan. Dengan wujudnya warna pink ini juga, ya, melambangkan kerinduan. Inginkan kasih sayang kamu, dan dia rasakan, ya, sepanjang kamu mendiamkan dia, dia dapat rasakan itu. Bukan sahaja dia dapat rasakan apa yang dia rasakan ketika kamu mendiamkan dirinya, pada waktu yang sama dia juga dapat merasakan feeling kamu. Dia dapat merasakan kedua-dua belah pihak. Perasaan kamu, perasaan dia yang digabungkan. Feel. Nah, orang yang diam ini sebenarnya, teman-teman, banyak bunyinya. Ya, diam 1000 bahasa. Orang yang diam ini jangan disangkakan, ya, diam itu tidak ada bunyinya. Sebenarnya yang diam itu bunyinya lebih kuat. Dia dapat merasakan segala perubahan kamu. Sudah berapa lamakah kamu mendiamkan dirinya? Dan dia seperti ingin memperbaiki ini. Dia bertanyakan kepada dirinya, teman-teman, apakah ada harapan ke depannya nanti untuk memperbaiki hubungan kalian. Di sini ada harmony. Okey, ini menjawab, ya, mengapakah dia turut mendiamkan kamu ketika kamu mendiamkan dia. Dia ingin ada keselarasan di antara kalian. Dia ingin mengekalkan keselarasan dan juga hubungan baik dengan kamu. Harmonisasi. Dia ingin mengekalkan a harmony relationship dengan kamu. Tidak mahu ribut-ribut. Dia takut, teman-teman. Nanti kalau salah ngomongnya nanti, pasti akan tersalah langkah. Nanti salah faham itu akan menjadi lebih besar. Kamu jelas di sini, teman-teman, ya? Maka dia tidak mahu seperti menyukarkan lagi keadaan. Nah, seperti itu. Main aman, teman-teman, ya? Kerana di sini jelas terlihat, ya. Mengapakah kamu membatasi diri? Dia persoalkan ini. Mengapakah sehingga kini kamu masih mendiamkan dia? Tetapi kamu bertahan. Dia dapat menangkap energi kemarahan kamu. Dia dapat menangkap energi frustasi kamu. Dia dapat menangkap kamu di sini cukup fed up. Di Malaysia, ya, kita katakan begini, sudah menyampah. Ya, di Indonesia saya tidak tahu. Di Malaysia kita katakan kamu sudah menyampah di sini. Kamu merasakan seperti it's not worth it. Nah, berlandaskan frustasi, kemarahan ini, dia juga dapat menangkap kamu yang ingin memberikan dia pelajaran. Saya tidak ingin menggunakan perkataan berdendam, ya. Dendam itu cukup serius sekali, tetapi seperti dia dapat merasakan, ya, ketika kamu membatasi diri, mendiamkan dia, ya, dia merasakan kamu ingin berikan dia pelajaran. Nah, seperti itu. Dia tahu semua itu. Dirasakan di sini. Jelas, teman-teman, ya? Tetapi saya entah mengapa, teman-teman, ya, saya merasakan di sini, ya, dia benar-benar kesepian, ya. Dia benar-benar kesepian, banyak yang dia fikirkan. Banyak yang dia fikirkan di sini tentang hubungan kalian, ya. Mungkin bertumbuh rasa sayang terhadap kamu sebenarnya, ya. Ada tumbuh rasa sayang, rasa rindu, ingin mencari kamu, tetapi takut. Kerana dia merasakan dia sudah tersilap langkah, membuat keputusan yang tidak tepat, yang benar-benar menyakiti kamu, sehingga kamu fed up di sini. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan lihatkan lagi, ya. Mengapakah dia juga mendiamkan kamu?
Apakah alasan lain si dia yang juga turut mendiamkan kamu sehinggalah detik ini? Kita cari tahu lagi ya. Mengapakah ketika kamu marah, ya, kamu fed up, kamu mendiamkan dia, dia juga turut mendiamkan kamu. Di sini ada Page of Wands. Kita akan buka kartu lagi ya. Mungkin saya akan turunkan kamera. Ada keinginan sebenarnya teman-teman untuk berkomunikasi, untuk mencari tahu, kerana dia kini seperti penasaran ya. Dan sepertinya daripada kartu pertama ini, setelah kamu lama mendiamkan dia ya, wujud sebuah hasrat untuk bertindak. Ya, seperti ingin meninggalkan zona nyamannya yang sudah lama kamu diamkan untuk mencari kamu. Nah, kita cari tahu teman-teman ya, mengapakah dia masih belum bertindak. Di sini ada Ace of Pentacles. Sebenarnya teman-teman ya, saya menangkap daripada kedua kartu ini, dia mungkin sudah bertindak sebenarnya. Dia mungkin sudah bertindak menggunakan cara lain ya, cara yang lebih efektif. Tetapi sepertinya, kita lihat lagi ya, kad ini melekat teman-teman. Saya harus shufflekan kembali ya. Okey. Saya menangkap beberapa di antara dia ini menggunakan cara lain ya untuk mendekatkan diri dengan kamu, mungkin untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan perhatian kamu, tetapi tidak berhasil. Beberapa di antara dia sudah memulakan langkah tetapi tidak berhasil. Kamu tahu kenapa? Mungkin kerana di sini kamu benar-benar menutup diri kamu ataupun dia pergi ke orang yang tidak tepat. Saya menangkap energi beberapa di antara dia mungkin mendapatkan bantuan orang lain ya, agar memberi peluang ya kepada dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu. Tetapi mungkin orang yang dia cari, rakan-rakan kalian ya, mungkin rakan-rakan dia, rakan-rakan kamu, orang tengah itu orang yang tidak tepat. Saya tidak tahu sama ada mesejnya tidak berhasil disampaikan kepada kamu, ataupun ada sesuatu yang terjadi, atau kamu masih membatasi diri, tidak mahu mendengarkan. Tetapi di sini teman-teman ya, saya merasakan dia sebenarnya sudah ingin mencari peluang untuk mendekatkan dirinya dengan kamu ya. Tetapi entah mengapa ya, ada kalanya dia juga turut menimbang-nimbang sehingga dia tidak dapat tidur malam. Dia takut bahawa mungkin ya, apa yang ingin dia lakukan ini akan menemukan jalan buntu. Dia begitu yakin apakah akan ada penolakan dari kamu di sini. Nah, maka ini menerangkan ya, mengapa terus-terusan kamu mendiamkan dia, dia juga seperti tidak ada kabar berita, turut mendiamkan kamu. Kamu tahu teman-teman, ketika dia semakin sedar ya akan koneksi kalian ini, dia semakin ingin berusaha mencari kamu. Tetapi seolah-olah tidak mendapatkan kesempatan itu. Sama ada dia pergi ke orang yang tidak tepat, ataupun kamu membatasi diri di sini. Kamu tahu dia tidak dapat tidur malam ya. Dia tidak dapat tidur malam, dia begitu frustasi, begitu anxiety, insomnia, tidak dapat tidur ya. Tidak dapat melelapkan matanya ketika kalian terus-terusan mendiamkan satu sama lain seperti ini. Nah, kamu lihat, kerana ada energi kemelekatan. Selagi ini tidak berhasil, ini mengikat kalian di sini ya. Diam-diaman ini mengikat kamu dengan dia. Nah, kamu lihat dia begitu cute ya. Landak ini ya, hedgehog ini dirantai oleh landak yang lebih besar di atas ini ya. The Devil menunjukkan apa teman-teman? Energi kemelekatan di antara kalian. Saya tidak tahu ya, dengan kehadiran The Devil ini juga menunjukkan satu perkataan, restriction, sesuatu yang terbatas. Ketika dia ingin mendekatkan dirinya, seperti ada halangan. Ketika dia ingin menggapai kamu kembali, seperti ada halangan. Seperti ada sesuatu yang seperti menjadi blokiran di antara kalian. Saya tidak pasti teman-teman, siapa yang melakukan ini, apa yang terjadi. Tetapi ketika dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, seperti ada blokir ya, ada barikade di antara kalian ini. Tetapi dengan kehadiran The Devil, ini menunjukkan dengan jelas ya, perasaan menarik satu sama lain itu. Kamu lihat kad di atas ini, momentum. Nah, kamu lihat kadnya begitu sinkron ya. Ketika ingin mendapatkan kesempatan untuk breakthrough, dia seperti menemukan jalan buntu ya. Nah, di atas ini, walaupun dia bersikap spontan, dia ingin mencari kamu sebenarnya, ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah,
Ketika wujudnya kesedaran ini, dia tidak dapat tidur malam. Perasaan yang semakin kuat, momentum, sehingga melekat ya, energi yang menarik kalian berdua. Saling menarik satu sama lainnya. Ada rantai yang mengikat. Nah, di sini teman-teman energinya cukup kuat sekali ya. Walaupun kalian ini diam-diaman, tetapi kemelekatan wujud di antara kalian di sini. Kita lihatkan lagi ya. Wow, teman-teman. Kamu lihat kartu di atas dan di bawah. Tidak kesampaian. Hasrat untuk mendekatkan dirinya kepada kamu ini tidak kesampaian. Saya menangkap energi dia yang sebenarnya mungkin ya, menurut kamu, dia juga turut diam. Sebenarnya ada langkah yang dia ambil, tetapi tidak berjaya. Harapan yang tidak kesampaian. Maka dia bertanyakan ya, dia meminta sebuah kesempatan dari alam semesta untuk mendekatkan kembali hubungan kalian. Di sini dia hancur, teman-teman. Ketika dia juga turut terpaksa mendiamkan kamu, dia begitu hancur. Ada sesuatu yang tidak sampai di sini, sehingga dia tidak dapat tidur malam, sering memikirkan kamu, dan di sini ada perasaan frustasi dan kemarahan juga. Energi orang ini masih melekat dengan kamu. Saya boleh ringkaskan secara ini. Dia tidak mahu putus dengan kamu. Dia mahu hubungan yang berpanjangan dengan kamu, baik persahabatan ataupun percintaan. Kini dia hancur. Dia merasakan dia tidak akan pernah lagi mendapatkan kesempatan ini dari kamu. Wow, kamu lihat ya, the world. Menurut si dia, ketika kamu mendiamkan dia dan dia terpaksa mendiamkan kamu, nah ini yang dia rasakan. Feel di atas ini ya, hubungan kalian sudah berakhir. Dia seperti mendapatkan gambaran yang kamu sudah mengakhiri hubungan ini dan kesempatan itu tidak akan diberikan lagi. Dia sedih sebenarnya. Nah, ketika dia hancur seperti ini, maka tindakan awal yang ingin dia lakukan itu terpaksa dia hentikan. Kamu tahu orang ini sebenarnya ada tindakannya, pernah bertindak. Tetapi entah mengapa ya, ada halangan di antara kalian. Apakah dia pergi kepada orang yang tidak tepat untuk menyampaikan ini kepada kamu? Ada seseorang yang menjadi hantunya, penghalang di antara kalian, sehingga hasrat di hatinya ini tidak kesampaian. Apa yang dia rasakan adalah kamu kamu sudah mengakhiri hubungan ini. Sebenarnya di pihak kamu berpikir ya, Kak, kenapa ketika saya mendiamkan dia, dia juga turut mendiamkan saya? Kamu tahu teman-teman, sebenarnya di awal lagi sudah ada pergerakan ingin menghantar kabar berita kepada kamu. Nah, di sini mungkin kamu yang mereject, ya, kamu yang menolak, ataupun kabar berita ini tidak sampai kepada kamu. Dia sering mencarikan peluang sebenarnya. Dia sering merencanakan sesuatu yang baru, sehingga dia tidak dapat tidur malam. Dia ingin merencanakan sesuatu yang dapat ya memberi kemajuan kepada hubungan kalian agar kalian ini tidak saling diam-diaman, tetapi menemukan jalan buntu. Ada restriction di sini. Restriction itu seperti penghalang ya, penghalang yang seperti saya tidak tahu teman-teman. Apakah ada orang lain yang memburukkan kondisi kalian berdua? Seorang yang seperti menjadi batu api ya, di Malaysia kita katakan orang yang tidak baik, yang sengaja ya memisahkan kalian. Ada kata-kata yang tidak kesampaian di sini. Ada hasrat yang tidak dapat disampaikan. Ini mewujudkan frustasi, tanda tanya, penasaran, kesepian di hatinya. Dari pihak dia teman-teman, walaupun dia ingin melanjutkan ya hubungan ataupun persahabatan ini dengan kamu, dia sedar kamu mungkin sudah mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Dia merasakan kamu yang menamatkan hubungan ini dengan dia. Itu yang dia rasakan. Bukan kamu saja frustasi di sini. Dia juga frustasi. Bottom of the deck teman-teman. Nah, justice. Dia merasakan ini tidak adil. Tidak adil untuk kamu, tidak adil untuk dirinya. Dan dia percaya ya, jikalau hubungan ini ya berlandaskan ketulusan, akan ada pencerahannya nanti. Di sini kalian jangan terlupa ya. Kalian di sini ada ikatan takdir ya. Takdir menemukan kalian. Takdir yang menemukan kalian di sini ada keseimbangan perasaan. Kedepannya nanti it will be justified. Akan ada yang menuai karma baik di sini. Saya menangkap energi ya, mungkin akan ada pencerahan, kejelasan terhadap hubungan kalian yang akan tercerahkan ya. Kerana orang ini teman-teman ya, ketika dia menyayangi kamu, dia menyayangi semuanya tentang kamu. Nah, ini juga mungkin energi kamu ya.
Jikalau kamu menginginkan dia, kamu ingin everything about orang ini. Kamu ingin segala-galanya. Di sini terlihat dengan jelas kalian masing-masing tidak mahu kehilangan satu sama lain, tidak mahu melepaskan, tetapi masing-masing keras kepala. Masing-masing ego tidak mahu mengalah, tetapi masing-masing menyayangi satu sama lain sepenuhnya. Di sini ada cemburu, ada perasaan cemburu, ada perasaan ego, ada perasaan insecurity. Nah, masih ingin mendapatkan sebuah harapan, masih ingin mendapatkan sebuah perhatian. Nah, ini yang sedang kamu harapkan di sini. Pada waktu yang sama, seseorang yang turut sama mendiamkan kamu juga ingin mendapatkan perhatian kamu. Knight of Cups. Jelas teman-teman ya, saya merasa dia pernah bercuba berkali-kali mendapatkan sebuah kesempatan yang baru ya, tetapi seperti harapan itu tidak terlaksana. Separuh jalan ada sesuatu yang menghalang. Maka gambaran yang dia berikan kepada kamu, yang dia juga turut diam. Kamu tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kerana di sini kamu begitu nekat ya untuk membatasi diri, memberikan dia pelajaran. Baik teman-teman, zodiak yang paling kuat terbaca hari ini terlihat dengan jelas ya, adalah Cancer, Sagittarius, Gemini cukup kuat ya. Cancer, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Aries. Capricorn hadir 2 kali. The Tower and the Devil. The World and the Devil. Capricorn dan Aries adalah The Tower. Dan juga kehadiran zodiak yang lain ya. Seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih kuat ke arah Capricorn. Gemini, Libra, Aquarius, lebih kuat ke arah Gemini. Aries, Leo, Sagittarius, ketiga-tiganya kuat. Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer dan Scorpio. Nah teman-teman, mengapakah dia turut mendiamkan kamu? Kerana sudah banyak cara yang dia gunakan, tetapi tidak berhasil. Ini sesuatu yang tidak kamu ketahui. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan lagi dengan lebih jauh ya. Apakah keinginan terdalamnya dia terhadap kamu detik ini? Jikalau orang ini pernah berencana ya untuk menghubungi kamu, mendekatkan dirinya kepada kamu tetapi gagal. Apakah keinginan si dia? Keinginan terdalamnya seseorang yang juga turut mendiamkan kamu detik ini. Apakah keinginan terdalamnya dia detik ini teman-teman? Apakah dia masih marah? Apakah dia masih frustasi? Kerana dia sedar kamu sudah menamatkan ya hubungan di antara kalian. Hubungan ini sudah berakhir. Menurut si dia teman-teman ya, kamu yang mengakhiri koneksi ini dengan si dia. Dia begitu pasti kamu yang mengakhiri koneksi ini dengan si dia. Nah, kita lihatkan keinginan terdalamnya terhadap kamu detik ini. The Chaser. Teman-teman, orang ini akan kembali mengejar kamu. Ya, dia akan menggunakan cara baru ke depannya nanti dengan taktik ataupun strategi yang lebih berkesan untuk mengejar kamu. Mungkin ya ketika dia mula-mula bekejar atau mengejar kamu, dia terhenti. Tetapi ke depannya nanti, kerana koneksi ini masih berjalan, ada energi kemelekatan, the devil, dia akan datang mencari kamu. Kerana kamu adalah syurganya si dia. Orang ini sangat menghargai ya koneksi di antara kalian. Banyak yang dia sedarkan ya ketika kamu mendiamkan dia. Dan dia mulai menyedari bahawa kebahagiaan itu wujud kerana kamu. Dia merindukan ya canda tawa kamu, cara kamu mengusik, cara kamu bermanja-manja. Dia sangat merindukan itu. Dia sangat merindukan momen bersamaan dengan kamu yang mungkin ya sudah lama didiamkan. Daripada mungkin ya 4 bulan ke atas. 4 bulan, setahun, 2 tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Kamu tahu teman-teman, orang ini masih memainkan keset ya, masih replay event-event yang kalian lalui bersama. Dia mulai tersedarkan akan banyak perkara dan mulai memainkan banyak perkara di minda si dia yang berkaitan dengan kamu. Kerana masih ada passion. Nah, kamu lihat, insane chemistry, kegairahan yang menggila. Itu artinya ya, insane chemistry, like each other equally, justice, liking each other equally. Ada kesamaan di antara suka sama suka. Di sini teman-teman ya, mungkin kalian diam-diaman ya untuk healing. Tetapi api cinta itu belum dipadamkan. Kedepannya nanti berlandaskan ini ya, dia masih ada kegairahan, keinginan. Kerana di atas ini kamu lihat ya, dia akan mengejar kamu
kerana masih memikirkan kamu, masih ada memory. Kamu adalah syurganya si dia yang masih membuatkan hatinya membara dengan cinta. Tetapi ini ya, saya lebih menangkap energi ini ya, dia turut mendiamkan kamu. Kerana ini, dia takut terlihat apa yang tersimpan begitu dalam di dalam hatinya. Maka dia memendam ini. Maka dia diamkan kamu. Ada kalanya teman-teman ya, dia merasakan ya, ada sesuatu yang berkurangan di hubungan kalian ini. Sama ada sesuatu yang berkurangan di dirinya, atau dia merasakan dia tidak cukup baik untuk kamu sehingga kamu mendiamkan dia. Dia merasa begitu insecure. Apakah ini salah dia ataupun salah kamu? Menjadi frustasi. Saya melihat dengan jelas di sini ya. Ini bukan saja lack of confidence, tetapi saya lebih melihatkan kepada tidak kepercayaan diri ya. Mungkin dari pihak kamu ataupun dari pihak dia atau kedua-duanya yang cukup insecure, menyalahkan satu sama lainnya atau menyalah diri sendiri. Sehingga kalian ini diam-diaman. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan kartu terakhir di sini ya. Jikalau situasi kalian ini mungkin mengizinkan, kedepannya nanti mungkin ya, dapat bertemu, dapat kembali ya, berkomunikasi. Apakah kata-kata yang ingin dia ungkapkan secara telus ke kamu detik ini? Dengan harapan teman-teman, sama ada kata-kata ini berbentuk positif ataupun negatif ya. Sesuatu yang ingin dia utarakan melalui pembacaan hari ini, agar ataupun dengan harapan ya, kamu dapat memahaminya. Mungkin kamu dapat memahami melalui kata-kata ini mengapa dia turut diam. Kita lihatkan di sini ya. I get scared for being honest with you. Teman-teman, mengapakah dia turut diam adalah kerana ada kalanya ketika dia benar-benar perlu jujur dengan kamu, dia takut. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin secara jujur dia ungkapkan ya, tetapi dia takut. Maka lebih baik dia diamkan. Seperti itu ya. We need to let each other go. Ada perasaan yang merasakan ya, apakah ini lebih baik jikalau kalian ini melepaskan satu sama lainnya. Nah, mungkin ini ya yang membuatkan dia takut untuk bersikap jujur dengan kamu. Maka ketika kamu mendiamkan dia, dia juga turut mendiamkan kamu. Kerana mungkin dia tidak tega untuk mengutarakan ini kepada kamu. Mungkin dia merasakan cara terbaik adalah untuk melepaskan satu sama lainnya. Tetapi dia mungkin tidak tega, tidak sampai hati untuk mengutarakan ini. Maka ketika kamu bertindak untuk memblokir, mendiamkan dia, dia turut mendiamkan kamu. Nah, mungkin ada penjelasannya di sini ya. Don't forget about me. I haven't forgot about you. Di sini jangan jelas teman-teman. Walaupun jika kalian terpaksa melepaskan satu sama lainnya. Cinta itu tidak semestinya memiliki. Ya, cinta itu tidak semestinya memiliki. Di sini orang ini ingin menua bersama dengan kamu. Dia sangat menghargai percintaan, perhubungan, persahabatan kalian. Don't forget about me, I haven't forgot about you. Jangan sekali-kali melupakan dirinya kerana dia tidak pernah melupakan kamu. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, diam-diaman. Kita lihat lagi ya penjelasan si dia. Mengapakah dia turut diam ketika kamu mendiamkannya? I do love you. Just don't know how to show you right now. Dia ada perasaan cinta untuk kamu. Tetapi ini seperti momen yang tidak tepat ya. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaan ini kepada kamu. Saya tidak tahu ya, dari awal lagi ya, saya menangkap seseorang yang berkorban di sini. Kalau kamu tak percaya teman-teman ya, kamu boleh replay video ini. Di awal pembacaan tadi saya ada menangkap energi seseorang yang cukup berkorban. Terpaksa sacrifice ya. Maka ini menerangkan we need to let each other go. Nah, kamu faham-faham sendiri ya, mengapa perlu ada pengorbanan? Apakah kerana cinta kalian ini melibatkan orang lain? Am I thinking about all I'm thinking about right now is how attracted to you I am. Wow, this is macam terbalik je bahasanya ya. Begini artinya teman-teman. Segala sesuatu yang sedang dia fikirkan detik ini adalah betapa kuatkah ya, betapa hebatkah ketertarikan hatinya kepada kamu. Dia sangat memikirkan bagaimana ini, passion ini ya, dia cukup bergairah kepada kamu dan sering dia fikirkan. Nah, kamu lihatkan kepada kartu di atas. Dia cukup takut untuk bersikap jujur dengan kamu.
Tetapi pada waktu yang sama, dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan cintanya. Ketika dia ingin mengungkapkan bahawa kalian mungkin terpaksa melepaskan satu sama lainnya, dia mulai berfikir bagaimana dia begitu tertarik dengan kamu. Maka ini sukar diungkapkan untuk melepaskan satu sama lainnya. Nah, jangan melupakan saya kerana saya belum melupakan kamu. I know I've hurt you. Saya sedar saya menyakiti kamu. I don't want to hurt you again. Nah, ini cukup menerangkan atau menjelaskan mengapakah dia mendiamkan kamu ketika kamu mendiamkan dia. Dia tidak mahu lagi menyakiti kamu, ya. Seperti saya sebutkan tadi, mungkin ada kalimat terakhir yang hadir daripada si dia ini yang cukup menyakitkan. Maka lebih baik dia mendiamkan diri daripada berterusan menyakitkan kamu. Nah, ini menjelaskan dengan jelas mengapakah ketika kamu mendiamkan dia, dia turut mendiamkan kamu. No other compares to you. Tidak ada lainnya, tidak ada yang lainnya yang boleh dibandingkan dengan diri kamu. Di sini ada api cinta yang menyala, cukup sinkron dengan kartu ini. Nah, kamu dapat 2 kad yang seperti ini. Nah, ini juga menjelaskan, ya, mengapakah kamu masih bertahan di sini untuk dirinya. Mencari kesempatan baru, ya, bertahan sehinggalah detik ini. Baiklah teman-teman, saya akan buka beberapa inisial, ya, bagi menamatkan readingan hari ini. Untuk kamu yang merasakan ini tidak penting, skip sahaja teman-teman, ya. Tetapi untuk kamu yang ingin mengikuti sehingga akhir, kita cuba lihatkan di sini, ya. Di sini ada huruf O, Oscar. Ada huruf J, Juliet. Ada huruf V, Victor. Ada huruf K, Kilo. E, Echo. B, Bravo. G, Golf. C, Charlie. Ada huruf Q, Quebec. M, Mike. T, Tango. Dan terakhir sekali ada huruf H, Hotel. Baik teman-teman, H, T, M, O, J, V, K, E, B, G, C dan Q. Ini mungkin inisial kamu, ini mungkin inisial seseorang yang turut mendiamkan kamu, ya. Jikalau tidak ada inisialnya, tidak mengapa teman-temannya. Dengarkan saja pembacaan ini secara keseluruhannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Always keep your spirit up. Keep spreading the love, you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya. Dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.